Halo, perkenalkan nama saya Andika Zainur Rozikin dengan NIM akhir 366. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Mutiara Azza dengan NIM akhir 390. Halo, perkenalkan nama saya Marwa Fadlan Kamila dengan NIM akhir 375. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Dwi Anita Natasha Putri dengan NIM akhir 368. Kita dari kelompok 3. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan budaya, suku, dan tradisinya. Tetapi kekayaan bangsa ini bukan cuma soal warna-warni budayanya, melainkan juga soal keragaman agamanya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebinekaan, Indonesia secara resmi mengakui 6 agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi di balik semangat toleransi itu, kenyataannya kita masih sering dihadapkan pada kasus-kasus intoleransi. Contohnya seperti yang akan kita bahas saat ini. Setiap kali isu penolakan rumah ibadah muncul, Indonesia kembali diingatkan pada satu pertanyaan lama. Apakah kita benar-benar sudah belajar hidup dalam perbedaan? Dari Bekasi sampai Cilegon, dari Bogor sampai Kuburaya, kasus serupa terus berulang. Bangunan yang seharusnya jadi tempat tenang justru memicu perdebatan bahkan perpecahan. Padahal semua agama ngajarin hal yang sama, yaitu kasih, damai, dan saling menghargai. Tapi di lapangan yang sering muncul justru prasangka dan salah paham. Sebagian bilang bahwa ini intoleransi. Sebagian lagi bilang cuma masalah izin yang belum lengkap. Tapi di antara dua pendapat itu, ada yang sering terlupakan, yaitu rasa percaya antar warga. Dan sekarang, cerita serupa kembali muncul di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Benar nggak sih ini soal intoleransi atau justru salah prosedur yang keburu viral? Yuk kita bahas bareng. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita yang akan kita bahas, yaitu tentang isu hangat tapi santai. Topik kali ini cukup ramai di media sosial tentang penolakan pembangunan gereja di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Bupatinya bilang tidak ada ruang untuk intoleransi di sini. Tapi di sisi lain, publik banyak yang merasa keputusan itu aneh. Jadi sebenarnya ini masalah intoleransi, aturan, atau komunitas yang salah. Kita bakal bahas dari 4 sisi, yaitu fakta, hukum, sosial, dan kesimpulan. Langsung aja kita dengar dulu dari teman-teman kita.
Oke, jadi gini ceritanya. Di Kuburaya itu ada rencana pembangunan gereja baru. Tapi ternyata ketika izin diajukan, pihak dari pemerintah kabupatennya itu menolak. Nah, alasan yang disampaikan sama bupatinya itu karena belum sesuai aturan dan juga prosedurnya. Bukan karena faktor agama. Beliau juga menegaskan kalau Kuburaya itu nggak punya ruang buat intoleransi. Tapi ya, di dunia maya itu lagi rame banget nih soal ini. Ada yang bilang ini diskriminatif, ada juga yang bilang justru bagus karena pemerintahnya itu tegas soal perizinan. Kalau dilihat dari sisi faktanya, memang belum jelas apakah syarat administratif seperti dukungan warga sekitar atau izin bangunan udah lengkap atau belum. Masalah kayak gini tuh sering banget muncul di Indonesia. Begitu ada isu rumah ibadah, langsung sensitif banget. Apalagi kalau yang ditolak itu gereja, pura, atau masjid minoritas di suatu daerah. Nah, biar lebih objektif, kita dengar dulu deh pendapat dari Ratu, yang ngerti banget soal hukum dan regulasinya. Oke, thank you Marwah. Sekarang kita bahas dari sisi hukum ya, biar gak salah kaprah. Jadi di Indonesia, pendirian rumah ibadah itu diatur lewat SKB 2 Menteri tahun 2006. Aturannya lumayan jelas, harus ada minimal 90 jemaat dan 60 tanda tangan dukungan dari warga sekitar, plus rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Kalau salah satu dari syarat itu belum terpenuhi, pemerintah daerah memang bisa menunda atau bahkan menolak izin. Jadi, secara hukum penolakan itu bisa sah-sah aja, asal alasannya administratif dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di lapangan seringkali alasan administratif jadi kabur. Masyarakat susah bedain ini karena aturan atau karena tekanan sosial. Makanya pemerintah harus transparan banget dalam prosesnya. Kalau alasannya jelas dan terbuka, masyarakat gak akan langsung berpikir ini soal intoleransi. Nah, tapi meskipun sah secara hukum, kasus kayak gini tetap punya dampak sosial dan itu nantinya akan dibahas sama Naila. Makasih Ratu, sekarang kita bahas dari sisi kemanusiaannya. Kalau ngomongin soal rumah ibadah, ini bukan soal bangunan, tapi soal perasaan dan kepercayaan antar warga. Setiap kali ada penolakan, orang yang merasa minoritas bakal ngerasa nggak diterima. Dampaknya mulai muncul rasa curiga, jarak sosial, bahkan memicu konflik kecil di masyarakat. Padahal, kalau dari awal ada dialog antara jemaat, warga sekitar, dan Pemda, semua akan dicari jalan tengahnya. Kuncinya itu adalah komunikasi dan empati. Kadang warga itu cuma butuh dijelasin, bukan dilarang. Yang menarik, Bupati Kuburaya bilang tidak ada ruang intoleransi. Dan itu sebenarnya bagus, asal pernyataan itu juga diikuti dengan tindakan nyata. Misalnya, pemerintahan aktif memfasilitasi tempat ibadah alternatif atau membantu jemaat menyelesaikan persyaratan administrasi dengan adil. Intinya, toleransi itu bukan cuma ngomong, ayo rukun, tapi ditunjukkan lewat kebijakan yang adil untuk semua. Kembali lagi ke saya. Wah, seru banget ya. Jadi kalau bisa disimpulkan dari obrolan barusan, secara fakta, kasus ini sensitif tapi belum tentu soal intoleransi. Secara hukum, pemerintah punya dasar menolak kalau aturan belum terpenuhi. Tapi secara sosial tetap perlu diganti, dialog dan transparansi biar nggak disalahpahami. Karena di akhir hari kita semua pengen hal yang sama, hidup damai, saling menghormati dan bisa beribadah tanpa rasa takut. Thanks buat teman-teman yang udah menjelaskan beberapa topik-topik penting tadi. Wah, ternyata banyak banget ya hal yang bisa kita pelajari hari ini. Iya benar, dari tadi bahasanya seru banget, jadi nambah wawasan juga. Yang paling penting, apa yang udah kita bahas tadi jangan cuma didengerin aja ya, tapi juga diterapin di kehidupan nyata. Setuju banget sih. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.